Salam rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi di perkuliahan di pertemuan ketiga metode penelitian baik untuk kelas MPST di teologi, di kepemimpinan Kristen dan juga untuk di misi. Meskipun bahasannya berbeda, tapi izinkan saya akan membahas untuk materi ini untuk 3 prodi, namun dengan kekasannya masing-masing. Sehingga diharapkan nanti draft guide atau drafting guide yang sudah saya berikan diisi sesuai dengan kekasan ilmu prodi masing-masing. Baik yang teologi harus dikaitkan dengan ilmu teologi, baik yang di misi dikaitkan dengan ilmu misi, dan juga baik yang di kepemimpinan Kristen dapat dikaitkan dengan ilmu di kepemimpinan Kristen. So, kita akan lanjut ke dalamnya. Nah, mengingat sedikit kemarin, hal yang utama yang harus kita cari adalah research gap atau kesenjangan penelitian yang merupakan ciri khas atau keunikan dari penelitian Anda. Semata-mata research gap ini dicari melalui pengembangan teori yang sudah Anda dalami dengan sungguh-sungguh dan kemudian Anda mengangkat masalah yang ada di luar. Jadi, saya ulangi lagi, research gap yang sangat penting ini yang menjadi keunikan penelitian Anda didapatkan dari pengembangan teori yang sudah Anda sungguh-sungguh pelajari dan kemudian masalah yang Anda angkat untuk menjadi penelitian. Nah, keduanya ini ketika dikomunikasikan atau dikaitkan akan menjadi research gap atau menjadi ciri khas penelitian Anda yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Itu adalah poin yang harus dicari pada setiap penelitian. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas lebih dalam mengenai teori, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang dapat diangkat dalam penelitian. Oke. Nah, menemukan masalah dalam penelitian. Apa yang harus kita lakukan? Yang dapat kita lakukan diantaranya adalah memperdalam teori yang akan dikuasai. Ya, seperti kemarin, langkah yang kemarin itu serta-merta digunakan untuk juga memperdalam teori yang Anda akan kuasai. Kemudian Anda akan harus peka terhadap keadaan sekitar. Dan yang ketiga, melihat kapabilitas kita terhadap masalah. Nah, 3 hal ini merupakan satu syarat yang bisa Anda temukan untuk menemukan masalah penelitian. Memperdalam teori yang Anda kuasai, peka terhadap keadaan sekitar, dan melihat kapabilitas atau kemampuan Anda terhadap masalah yang hendak Anda angkat. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita memperdalam teori yang kita pelajari, maka kita bisa melihat step by step ini. Yang pertama adalah seperti kemarin yang sudah kita pelajari, ya Anda harus mencari banyak-banyak buku-buku yang terkait dengan ketertarikan teori yang hendak Anda ingin pahami secara mendalam. Dan kedua, Anda harus mencari jurnal-jurnal penelitian terkait teori tersebut. Ya, sebenarnya secara akademiknya, 2 hal ini merupakan sumber utama untuk kita dapat terus memperdalam teori. Dari buku kita melihat dan mengerti teori-teori dasar dan juga beberapa pengembangan meskipun tidak terbaharukan, tapi kita bisa ngerti dinamika teorinya. Dan melalui jurnal kita semakin mengerti teori-teori yang sedang berkembang dan biasanya tahunnya semakin baru. Nah, untuk hal itu keduanya ini sangat penting untuk memperdalam teori yang Anda ingin pelajari. Jadi kembali seperti pertemuan sebelumnya, Anda harus punya spesifikasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika Anda sudah mempelajari sungguh-sungguh baik dalam buku dan jurnal penelitian, maka daftar saja semua pertanyaan terkait teori tersebut. Daftar saja semua pikiran liar Anda terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai teori tersebut. Nah, jika ada pertanyaan yang tidak terjawab,
maka itu akan menjadi calon masalah dalam penelitian Anda, karena Anda berhasil menemukan research gap-nya. Tapi kalau pertanyaan kemudian terjawab, ada jurnal penelitiannya atau ada buku yang membahas, berarti ya Anda secara keilmuan terpuaskan. Tapi semakin Anda pelajari, mungkin semakin banyak daftar pertanyaan yang Anda buat, dan kemudian Anda mempermasalahkan hal tersebut, maka hal tersebut nanti bisa menjadi calon masalah penelitian Anda. Jadi, hal yang pertama adalah Anda harus sungguh-sungguh mempelajari teori tersebut dari buku dan dari jurnal-jurnal. Kemudian langkah terakhir adalah mendaftar pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan, semakin bagus. Kemudian Anda usahakan menjawab pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan yang tidak terjawab, maka itu akan menjadi calon masalah penelitian Anda. Lalu contohnya secara real, di ilmu teologi misalnya, mau mengangkat tentang masalah budaya yang dikaitkan dengan teori Alkitab. Misalnya Alkitabnya secara biblis mau melihat bagaimana teori tentang pengorbanan, pengampunan dosa, tipe yaitu ya, pengampunan dosa. Bisa dikaji lewat PL, bisa dikaji lewat PB. Kemudian bisa juga dicari relevansinya. Misalnya kita melihat budaya yang ada, Mas Suru, Mak Kombongan, di dosa, dan yang lainnya yang isinya bisa dikaitkan dengan pengorbanan, bisa juga dikaitkan dengan pengampunan dosa. Lalu secara budayawi bagaimana, secara pandangan Kristen bagaimana, apakah sudah ada yang pernah membahas hal ini? Apakah sudah ada yang sungguh-sungguh melakukan riset ini? Kalau sudah ada, berarti ya harus ganti masalah yang ingin diangkat. Misalnya pengorbanan dalam kajian tradisi Masuru. Misalnya sudah ada yang membahas di PL, apakah pengorbanan dalam konsep PB sudah ada? Mungkin sangat jarang ya, karena kasus di PB jarang untuk memberikan teologi tentang pengorbanan, tapi di PL sering dimunculkan. Nah, itu sebenarnya bisa jadi riset tersendiri. Jadi, ketika Anda memang sungguh-sungguh mendalami kasus atau teori tentang pengorbanan secara biblis, dan kemudian Anda tinggal mencari semua pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan budaya, kalau ketemu jawabannya, ya akan menambah knowledge atau pengetahuan Anda. Tetapi kalau belum ketemu jawabannya, maka itu bisa menjadi calon penelitian Anda. Nah, dalam misi bagaimana? Misi pun juga bisa demikian. Ketika Anda, misalnya dari pandangan Alkitabnya, misi menurut PL dalam kajian budaya apa? Di situ Anda bisa melihat apakah itu dari PL, misalnya misi dalam perspektif teori pengorbanan menurut PL, misi dalam pengorbanan menurut PB, atau relevansi pengorbanan terhadap budaya ini. Apakah sudah ada yang pernah membahas? Apakah sudah ada yang belum membahas? Semakin banyak Anda mempertanyakan hal tersebut, semakin Anda tidak bisa menjawab, maka itu bisa menjadi research gap. Demikian juga di kepemimpinan. Ketika ilmu kepemimpinan yang Anda dalami, misalnya perspektif pengorbanan dalam hal kepemimpinan, kemudian dikaitkan dengan budaya, apakah itu nanti bisa melihat atau sudah ada yang pernah membahasnya, misalnya kepemimpinan dalam hal pengorbanan menurut kajian PB, apakah sudah ada yang pernah membahas apa hubungan sebenarnya korban dan kepemimpinan, apakah itu bisa dihubungkan? Kalau tidak bisa, ya yang lain, misalnya kepemimpinan dalam hal pengampunan dosa, dan kemudian di situ ada tokoh yang bisa memimpin, bisa menggerakkan seluruh masyarakat dalam hal pertobatan. Bagaimana secara perspektif Kristen nanti bisa dilihat apakah hal tersebut merupakan salah satu kepemimpinan dalam hal mengajak dalam pertobatan. Misalnya nanti kita lihat dari tradisi Masuru atau Mak Kombongan. Nah, di dalamnya kita bisa lihat, dan kita bisa lihat juga misalnya dikaitkan secara biblis dari PL atau PB. Adakah sosok-sosok pemimpin yang memberikan
kepemimpinan terhadap ajakan untuk pengampunan dosa dan yang lainnya. Tentunya hal tersebut juga bisa dilihat dari perspektif kepemimpinan Kristen. Jadi, poin utamanya adalah pelajari mendalam secara teorinya dan kemudian Anda kaitkan dengan konteks yang ada sehingga akan menjadi masalah. Dan semakin banyak pertanyaan terkait dengan teori tersebut, semakin Anda bisa menjawab, ya semakin bagus. Tetapi apabila tidak ada, maka itu bisa menjadi calon masalah penelitian yang Anda angkat. Jadi, untuk menentukan masalah pun tidak semudah, wah saya tertarik dengan masalah ini, kemudian saya angkat. Tidak bisa begitu, Anda harus membaca atau membuat kajian review literatur. Sudah berapa literatur yang Anda sudah baca? Semisalnya sudah banyak, pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan kemudian yang kedua, syarat untuk menemukan masalah adalah peka terhadap keadaan sekitar. Ketika Anda melihat keadaan sekitar Anda, pasti ada dua hal yang ada di dalamnya, yaitu masalah penelitian yang dapat bersifat masalah positif ataupun masalah penelitian yang bersifat masalah negatif. Nah, dalam kedua hal ini, keduanya bisa diangkat untuk dikomunikasikan atau dikaitkan dengan teori untuk menjadi research gap atau celah penelitian Anda. Nah, masalah positif itu apa? Masalah positif itu adalah mengacu pada nilai lebih dari suatu konteks. Jadi, ketika Anda melihat konteks tertentu atau suatu masalah di suatu tempat dan di tempat tersebut ada hal positifnya dan Anda ingin mengangkat, maka itu disebut masalah yang positif. Misalnya Anda melihat bahwa ada pekabaran misi yang bagus di suatu gereja, ada manajemen gereja yang bagus yang memberikan pengaturan ibadah lain daripada yang lain, Anda bisa mengangkatnya. Atau mungkin secara sistematis ada pemahaman dogmatika yang mendalam dalam hal pembelajaran katekisasi misalnya yang mau diangkat ketika melihat wah gereja ini punya nilai lebih yang berbeda dari nilai yang lain. Nah, hal ini bisa Anda angkat sebagai kajian untuk masalah positif. Seperti halnya misalnya Anda mau meneliti tentang sejarah. Nah, maka ada hal yang baik ya, setiap hal yang positif bisa dilihat. Misalnya gereja yang pertama melakukan pekabaran misi, atau gereja yang pertama yang dirintis dan tumbuh dengan baik, atau gereja pertama yang memiliki manajemen dan kepemimpinan yang baik. Bagaimana sejarahnya? Pasti itu bisa diteliti karena Anda mencari hal yang positif ke dalamnya. Tujuannya apa sih mencari dan menyelidiki hal yang positif ini? Ya, supaya nanti melalui penelitian Anda dapat diekspos dan nanti orang lihat bisa mengacu dan mempelajari tulisan Anda untuk dipraktekkan pada konteksnya masing-masing, baik gereja, baik sekolah, baik organisasi pelayanan, ataupun yang lainnya. Sehingga Anda bisa mengangkat juga tentang masalah positif ini. Anda juga bisa mengangkat mengenai keadaan sekitar yang berupa masalah negatif ya. Masalah negatif berarti tentu konteksnya adalah permasalahan aktual yang dihadapi di sekitar Anda. Misalnya Anda menghadapi masalah pecandu narkoba, masalah kebiasaan minum-minum, dan masalah yang lain yang itu dianggap mungkin negatif, yang dianggap sebagai penyakit masyarakat, dan seterusnya. Dan Anda ingin tertarik untuk meneliti tersebut. Namun, ketika Anda mengangkat masalah yang negatif ini, Anda harus melihat bahwa seorang peneliti harus dalam posisi keadaan netral. Dia tidak boleh menghakimi dulu pada konteks yang negatif tersebut, sehingga harus fair. Dia juga harus melihat berbagai sisi positif yang ada dalam konteks negatif tersebut. Sehingga ketika nanti dikontekskan atau dikaitkan dengan teori, akan menjadi suatu analisis yang mendalam. Jadi pada intinya Anda harus mengurung dulu pemikiran Anda kalau ngomongin pada konteks yang negatif. Dan Anda harus bersifat netral. Anda ingin mencari data di dalamnya, bagaimana seharusnya, bagaimana memang keadaan nyatanya,
dan kemudian Anda kaitkan dengan teori. Jadi misalnya ada hal-hal yang dirindukan oleh orang yang pecandu narkoba, ada hal-hal yang ingin didengarkan. Nah, Anda di situ harus bisa punya datanya. Sehingga nanti ketika ada teori, misalnya teori pembinaan warga gereja yang cocok untuk pecandu narkoba, Anda benar-benar dapat tepat sasaran dan dapat mendarat sesuai dengan keinginan pada konteks yang Anda teliti. Namun ketika Anda sudah berpikiran buruk, wah ini tidak bisa diperbaiki, wah ini nanti pada akhirnya harus dikasih pembinaan, wah ini nanti harus ditegasi, maka ya akan jadi prapaham Anda. Jadi Anda sebelum melakukan ke lapangan, Anda harus netral dan menutup pemikiran Anda dengan tidak boleh memberikan judgement atau penghakiman apapun pada konteks yang negatif. Nah, contoh masalah positif yang diangkat. Misalnya seperti ini di jurnal milik Hamidah Tifal El Yasinda ini. Di situ melihat studi kasus Gereja Kristen Jawa, GKJ Joyo Dinginratan, dan Masjid Al-Hikmah. Nah, di dalam foto itu terlihat dua gereja dan itu sudah lama berdiri. Nah, penulis ini tertarik melihat masalah positifnya. Loh, ini dua tempat ibadah ini sudah lama berdiri, kok akur-akur saja, kok baik. Ini kan jadi lambang toleransi ya di kota Solo. Maka penulis mengkaitkan dengan teori resolusi dan negosiasi konflik dalam mewujudkan keharmonisan dan jadilah satu penelitian. Dan ini levelnya dibuat oleh pasca sarjana ya, Universitas 11 Maret. Jadi misalnya Anda melihat ada suatu hal yang positif di keduanya dan kemudian Anda tertarik untuk menyelidiki lebih dalam, ya carilah. Maka masalah positif ini adalah suatu masalah dari keadaan nyata atau konteks yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apa ya keunikan yang bisa saya pelajari dari hal tersebut. Nah, masing-masing mahasiswa bisa melihat kira-kira apa ya keadaan di sekitar saya, hal yang positif yang bisa saya dalami mendalam, dan kemudian teori yang sudah juga saya pahami dengan kuat, kira-kira bisa nyambung ya, nanti bagaimana analisisnya ya. Nah, itu nanti bisa menjadi calon research gap Anda. Dan tentunya hal yang demikian sangat bisa untuk diteruskan di penelitian yang lain. Misalnya kalian juga melihat adanya tempat yang beribadah yang berdekatan dan selama ini belum diekspos dan Anda mau melihat bagaimana studi kasus dalam keharmonisannya, maka itu juga jadi suatu penelitian yang terbarukan. Dan belum ada yang meneliti calon research gap Anda. Nah, masalah negatif misalnya, kita melihat konteks yang di atas itu adalah upacara entas-entas oleh suku Tengger, di mana ini adalah upacara kematian yang harus dilakukan oleh semua orang di suku Tengger agar dapat terbebas dari kematian atau ya dapat diupacarakan secara ritual dengan bagus. Nah, kadang kekristenan bisa melihat hal ini menjadi suatu hal yang negatif ketika mitos itu masih ada dan dipegang secara kuat. Tetapi kekristenan datang juga tidak untuk memusuhi budaya lokal. Maka dengan perdebatan ini bisa menghasilkan suatu hal yang baru, bagaimana pandangan kekristenan secara kontekstual dalam menghadapi budaya tersebut, dengan paradigma dasar bahwa kekristenan tidak memusuhi budaya dan kekristenan ini dekat dengan budaya, dekat dengan apa yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Jadi melihat konteks secara negatif dan dapat menimbulkan pertanyaan, apa rekomendasi nanti yang bisa saya lakukan untuk perbaikan dari konteks tersebut. Jadi contohnya dalam hal ini, tulisan yang saya tulis, model dialog imajiner entas-entas untuk mengomunikasikan Kristus kepada masyarakat Tengger. Jadi saya melihat melalui upacara tersebut dapat dibuat suatu dialog imajiner apologetika untuk bisa mengenalkan Kristus, dan ternyata kita bisa mengenalkan Kristus melalui upacara tersebut. Jadi tetap nanti ada positifnya meskipun ada hal mistis yang di dalamnya memang tidak sesuai dengan iman
Kristen. Nah, hal tersebut bisa menjadi suatu perdebatan dan bisa diangkat untuk menjadi masalah Anda. Tinggal teori apa yang Anda ingin angkat. Nah, teori yang saya angkat di sini adalah dialog imajiner, merupakan teori turunan dari apologetika. Ini merupakan bagian dari misi. Nah, misalnya orang-orang teologi mau ada di sini, ya silahkan ambil yang demikian tentang teologi kontekstual. Misi juga mau ngomongin di sini teologi kontekstual, bisa. Ilmu kepemimpinan apa? Bisa. Bagaimana kepemimpinan yang budayawi, yang juga tidak bermusuhan dengan budaya, tetapi juga di dalam budaya tersebut kita bisa melihat nilai-nilai kekristenan. Jadi secara hal yang baik kita tetap melestarikan budaya nenek moyang kita, tapi kita juga melakukannya dalam kerangka yang benar dalam perspektif iman Kristen. Nah, hal-hal yang demikian sangat baik untuk diteliti, masalah-masalah yang mungkin bisa diangkat untuk diteliti. Nah, ini nanti kemudian kita harus melihat juga kapabilitas penulis terhadap masalah. Jadi penulis harus tahu sendiri bahwa sebenarnya saya mampu nggak sih mengangkat masalah tersebut. Jadi lihat dulu masalah yang akan diangkat. Pertimbangkan kerumitannya. Apakah masalah itu sudah ada dan belum pernah terselesaikan. Jadi kalau memang belum pernah terselesaikan dan Anda belum kepikiran gimana ya cara menyelesaikannya, jangan sekali-kali mengangkat. Kenapa? Karena pada akhirnya masalah tersebut akan menjadi masalah yang memiliki analisis yang rendah. Jadi kayak teori yang akan kamu gunakan itu hanya ngambang. Jadi Anda harus lihat betul secara mendalam masalah tersebut. Apakah Anda itu punya kapabilitas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jangan seolah-olah sok bisa dan Anda tahu teorinya. Atau yang penting udahlah diangkat saja dulu masalahnya, nanti tinggal cocok-cocokan teori supaya bisa selesai. Nah, hal ini pun juga rentan. Kenapa? Karena kadang kalau Anda sendiri tidak memahami mendalam teorinya, ya seperti tadi, pada akhirnya analisisnya akan ngambang saja dan tidak sampai ke bagian substansi. Tapi kalau Anda tertarik memang masalah yang berat, ya tidak apa-apa. Tetapi Anda juga harus paham konsekuensinya dan harus setidaknya mengerti ke depannya gambaran analisis yang Anda akan lakukan. Analisis itu adalah ketika Anda bisa menguraikan dari teori, kemudian dengan keadaan real, dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi, baik penilaian, kelebihan, kekurangan, dan hal yang seharusnya. Dan akhirnya menjadi sebuah refleksi teologis atau suatu pembahasan. Nah, itu adalah analisis yang harus bisa mendarat sampai substansi. Tapi kalau Anda sendiri tidak mempertimbangkan kemampuan Anda dalam mengangkat masalah, yang penting masalah ini masalah yang berat, ini jarang diangkat, kemungkinan jarang diangkat karena memang masalahnya berat. Siapa tahu nilai saya nanti bisa baik. Nah, Anda harus berhati-hati dengan hal-hal yang demikian. Kemudian kalau mengangkat masalah yang berat, Anda juga harus memperhatikan apakah Anda benar-benar bisa memberikan celah kebaharuan atau celah kontribusi terhadap masalah tersebut. Kalau pada akhirnya tidak ada celah kontribusi yang Anda berikan dan hanya bersifat hal-hal yang umum, misalnya ini harus diberikan pembinaan, ini harus demikian, dan tidak ada hal yang bersifat substantif, maka sebenarnya itu analisis yang tidak mendarat. Jadi ya pada akhirnya hanya ya harusnya gitulah. Karena dalam penelitian tidak hanya harusnya begitu, tetapi Anda harus bisa mempertimbangkan sampai benar-benar mengerti konteksnya. Dan diharapkan dari penelitian Anda itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang terakhir, nanti kan bisa dicari setelah penelitian. Yang penting angkat masalah yang berat dulu. Jadi dalam hal ini kalau Anda punya statement yang seperti itu, dipikirkan ulang. Kenapa? Karena pertimbangkan kembali statement ini sebelum Anda tidak lulus atau tidak dapat menghasilkan penelitian yang baik. Karena beberapa yang diuji pada akhirnya analisisnya tidak mendarat dengan baik, dan ketika
ditanya oleh penguji, beberapa pengalaman saya ketika menguji ya hanya menjawab di bagian permukaan, tidak dapat melihat masalahnya secara mendalam. Pada akhirnya ya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ditulis, apa yang telah diteliti. Jadi pada bagian ini coba lihat kapabilitas Anda atau kemampuan Anda terhadap masalah penelitian yang diangkat. Direnungkan baik-baik, tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu sok hebat, sok bisa untuk mengangkat masalah tersebut. Pada intinya, Anda harus tahu dulu teorinya, dan kemudian masalahnya mungkin masalah kecil, yang mungkin juga ada di masyarakat, dan mungkin juga susah juga, tetapi ketika Anda menggabungkan keduanya, Anda bisa, Anda mampu, itu lebih bagus daripada Anda mengangkat masalah yang cukup berat dan ya kelihatannya bagus, tetapi Anda sendiri lemah dalam teorinya. Pada akhirnya nanti pasti akan tidak baik hasil penelitiannya. Nah, prinsip saya, angkat masalah penelitian yang sesuai dengan passion Anda, tetapi Anda sendiri tetap netral dan harus bersikap profesional. Setidaknya ada sumbangan sedikit saja ketika Anda melakukan penelitian tersebut. Jadi Anda harus sesuai passion, saran saya, tapi netral dan bersikap profesional. Dan sumbangsih yang sedikit ini lebih baik detail dan mendalam daripada sumbangsih yang banyak tetapi tidak menyentuh substansi dari masalahnya. Jadi itu syarat-syarat Anda untuk menemukan masalah. Dan kemudian kita membahas gimana ya syarat masalah penelitian yang baik. Nah, ini beberapa kesalahan yang teman-teman lakukan. Jadi ini adalah hal yang baik, maka syarat ini harus bisa menjadi patokan, dan kesalahannya biasanya adalah hal kebalikan dari syarat masalah penelitian ini. Yang pertama adalah penulis itu tidak bisa netral pada masalah yang sensitif. Yang kedua, penulis tidak bisa mengangkat masalah penelitian yang fokus atau spesifik. Yang ketiga, penulis tidak bisa mengangkat masalah yang dapat menghasilkan perdebatan dan diskusi yang mendalam. Dan perdebatannya hanya, oh ini masalah dan seharusnya dilakukan seperti ini. Nah, itu bukan suatu perdebatan, itu hanya rekomendasi yang Anda bisa berikan seperti ketika ngobrol atau ketika bercengkrama. Jadi, ini masalahnya ya harusnya gini. Penelitian tidak bisa seperti itu. Anda harus mengangkat suatu masalah yang perlu banyak pertimbangan. Ini ditimbang dari ini, ditimbang dari itu, dan seterusnya. Kemudian syarat masalah penelitian lagi yang baik adalah tidak asumtif. Banyak penelitian yang asumtif dengan kata menurut saya, menurut ini, menurut itu, dan tidak ada data yang jelas. Apalagi banyak sekali misalnya ketika melihat organisasi yang tidak baik, lalu Anda langsung menghakimi pelayanannya tidak baik dan seterusnya. Padahal mungkin ya memang demikian. Tetapi ketika Anda menggunakan kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang asumtif dan tidak didukung oleh data, dan tentunya akan memperberat penelitian Anda nanti. Dan terakhir, Anda harus bisa mengkaitkan dengan teori yang Anda pakai. Kalau Anda sendiri tidak bisa mengkaitkan dengan teori apapun, maka masalah penelitian itu adalah masalah penelitian yang ya pada akhirnya buat apa? Karena Anda tidak bisa menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Mari kita cermati dalam contohnya seperti ini. Yang pertama adalah netral pada masalah sensitif. Kenapa jika tidak netral? Karena kalau tidak netral, tulisan Anda pasti tidak akan beralur, cenderung sensitif, dan malah yang berisi adalah curhatan penulis yang dituliskan secara ilmiah. Misalnya nih ya, penulis berusaha mengangkat suatu kasus KDRT, suatu kasus yang mungkin dialami di rumah dan mungkin menjadi korban. Pada akhirnya ketika melakukan wawancara atau proses, pasti akan ada statement yang menjerumuskan salah satu pihaknya. Sehingga ketika nanti di lapangan, penulis tidak bisa netral dan cenderung punya konflik kepentingan. Sehingga ya apa yang dicari, apa yang mau didapatkan itu malah perasaan pribadinya,
bukan data lapangan yang muncul. Nah, hal ini biasanya sangat berpengaruh. Jadi kalau Anda mau benar-benar mengangkat masalah yang sensitif, coba tanyakan pada diri Anda, bisa nggak ya saya bersikap profesional? Bisa nggak ya perasaan saya akan netral kalau mau mengangkat masalah ini? Dan itu hal yang bisa Anda angkat nantinya. Kemudian fokus atau spesifik. Nah, ini contoh masalah yang fokus. Misalnya ini, masalah kenakalan remaja. Nah, ini masalah yang masih sangat luas. Kenakalan remaja itu banyak sekali bentuknya. Tetapi kalau Anda mau spesifikkan, misalnya kenakalan remaja seks bebas, kenakalan remaja minum minuman keras, kenakalan remaja tawuran. Nah, itu hal yang spesifik yang mungkin bisa Anda angkat. Jadi jangan sampai Anda berhenti pada masalah yang luas, tetapi semakin fokus, semakin spesifik, maka nanti research gap-nya akan ditemukan. Dan juga pembahasan Anda nanti akan semakin mendalam. Misalnya, masalah ini nanti dikaitkan dengan teori konseling Kristen. Bagaimana konseling Kristen terhadap kenakalan remaja seks bebas? Teori konseling Kristen punya juga dispesifikan. Bagaimana teori konseling Kristen melalui persahabatan dalam mengatasi kenakalan remaja seks bebas dan seterusnya. Jadi semakin fokus baik di teori ataupun masalah akan semakin bagus dan Anda akan semakin cepat dalam menemukan research gap penelitian Anda. Dan yang selanjutnya, masalah yang Anda buat itu harus menghasilkan perdebatan. Bukan hanya masalah yang kemudian Anda rekomendasikan, Anda beri saran, selesai. Tidak. Tetapi dengan berbagai pandangan teori itu memberikan paradigma yang berbeda dan akhirnya nanti menimbulkan perdebatan. Contohnya, warga seharusnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah masalah yang sederhana yang sudah Anda berikan saran dan selesai. Tapi masalah yang bisa menghasilkan perdebatan menjadi seperti ini. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan ada strategi baru dalam hal penanganan pembuangan sampah secara sembarangan. Jadi, apa yang mau kita temukan yaitu strategi baru, dan strategi ini yang nantinya pasti akan menimbulkan perdebatan atau diskusi. Karena apa? Karena memerlukan teori yang dipakai. Tidak serta-merta ngomongin, ya seharusnya warga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ketika Anda membuat teori, ketika Anda mengangkat masalah atau membuat masalah penelitian, harus mencari masalah penelitian yang menghasilkan perdebatan. Dan kemudian syarat tadi adalah tidak asumtif. Nah, ini adalah contoh yang asumtif. Menurut saya, pemimpin tidak dapat menghargai bawahan. Datanya dari mana? Kalau hanya menurut saya, itu tidak bisa, karena itu perasaan Anda. Nah, Anda bisa nanti menambahkan fakta seperti ini. Berdasarkan keterangan warga, anonim 1 didapatkan bahwa memang ada ketidakpuasan terhadap pimpinan. Begitu juga keterangan terhadap anonim 2 dan seterusnya. Maka hal-hal tersebut dapat menguat asumsi Anda, memperkuat asumsi Anda, sehingga masalah penelitian yang Anda angkat itu adalah masalah yang benar-benar terjadi, bukan hanya perasaan Anda. Ini bedanya karya ilmiah dengan khotbah. Ketika khotbah, Anda mungkin bisa memasukkan perasaan-perasaan Anda ke dalamnya. Tetapi ketika menulis karya ilmiah, mau tidak mau, Anda harus stop untuk memasukkan perasaan Anda dan Anda harus netral. Apa yang dimasukkan? Segala sesuatu yang bersifat fakta dan tidak boleh asumtif. Meskipun ada opini dari Anda juga harus bisa memperkuat hal tersebut dengan data-data yang terkait. Sehingga ya kembali lagi ini tidak asumtif. Kemudian ada harapan yang dikaitkan dengan teori. Ini asumtifnya dihapus ya. Ada harapan dikaitkan dengan teori. Jadi contohnya adalah
Ini asumtifnya typo ya, jadi nanti kalau dicatat asumtifnya nggak ada. Ada harapan bahwa masalah penelitian tersebut dapat dikaitkan dengan teori. Jadi kalau teman-teman mahasiswa menulis, permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan baik. Nah, ini dengan baik ini maksudnya apa? Sama sekali seperti tidak membuka celah diskusi. Tapi ketika Anda menulis, permasalahan tersebut dapat didalami lebih dalam melalui teori misalnya persahabatan, sehingga diharapkan hasilnya nanti dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, ini sangat bisa untuk ditulis dalam penelitian Anda ketika Anda mengangkat masalah penelitian ini, bahwa masalahnya bisa dikaitkan dengan teori. Nah, contoh-contoh misalnya nih ya, masalah penelitian. Bagi Anda yang tertarik di pastoral konseling misalnya, Anda bisa mengangkat masalah seperti ini, kedukaan. Konseling tentang kedukaan ini banyak sekali, tapi bagian ini saya mengangkat kedukaan bagi keluarga korban meninggal COVID-19 dengan berbagai dilemanya, tidak bisa melihat wajah yang terakhir, tidak ada upacara penghiburan, tidak boleh ada kerumunan. Lalu bagaimana seharusnya gereja mengangkat atau mengatasi hal tersebut? Nah, tulisan ini diterima dan diterbitkan oleh jurnal di Ambon. Jadi semakin spesifik masalahnya, ya semakin bagus. Saya melihat masalah ya bagaimana penghiburan untuk keluarga korban meninggal akibat COVID-19. Kemudian juga misalnya yang suka dengan teori etika Kristen. Nah, kita bisa mengangkat berbagai teori-teori mengenai etika Kristen yang menimbulkan perdebatan. Semakin saya mendalami etika Kristen, ternyata ada perdebatan dalam bagaimana sih mengedit gen. Apakah manusia dibolehkan mengedit gen? Mengedit gen bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti cancer, HIV/AIDS, dan seterusnya. Tetapi di situ juga bisa membuat peluang menjadi manusia super. Apakah boleh seperti itu? Karena itu mengotak-atik cetak biru manusia. Apakah itu melebihi kekuatan dari Tuhan? Maka ini bisa dibahas melalui etika Kristen. Jadi masalahnya spesifik, tidak masalah yang umum dan menimbulkan perdebatan. Contoh lagi etika Kristen, ya ini masalah bercandaan, misalnya tentang istilahnya disaster joke, atau sekarang juga bisa dikenal dengan dark joke. Boleh nggak sih kita dark joke apalagi terkait pandemi COVID? Jadi ada dua masalah spesifik. Satu joke, disaster joke atau dark joke terkait pandemi COVID. Nah, bagaimana etika Kristen mengatasi hal tersebut? Nah, ini pun juga bisa diangkat. Semakin spesifik masalahnya, ya akan semakin bagus. Contoh yang lain misalnya di kepemimpinan. Karena ilmu kepemimpinan ini banyak sekali, ini salah satu contoh spesifik yang saya angkat, yaitu krisis keteladanan kepemimpinan. Kalau krisis kepemimpinan itu sangat luas, tetapi saya menspesifikkannya menjadi krisis keteladanan kepemimpinan. Dan tentunya saya akan membahas tentang masalah keteladanan. Jadi teori yang dipakai adalah kaderisasi dan pemuritan kontekstual, sehingga menghasilkan judul kaderisasi pemimpin melalui pemuritan kontekstual sebagai jawaban dari krisis keteladanan kepemimpinan. Nah, melihat hal tersebut, ya fokus masalah yang dibahas adalah mengenai keteladanan kepemimpinan. Kemudian ini juga misalnya misi. The social media phenomenon of satire account at Gereja Palsu in the movement of holistic pneumatology in the mission. Teorinya pakai holistic pneumatology misi. Kasusnya adalah banyaknya muncul media sosial akur satin, dan akun satin yang saya pakai adalah Gereja Palsu. Jadi baik enggak sih akun satir Gereja Palsu ini, dan gimana ya hubungannya dengan kegerakan misi? Nah, spesifik masalah yang diangkat adalah masalah di internet, yaitu mengenai
satir akun. Nah, ini adalah contoh masalah yang spesifik. Semakin spesifik, menimbulkan perdebatan, dan kemudian mendalami teorinya, kemudian juga bisa dikaitkan, dan belum ada yang meneliti, maka bisa diangkat untuk menjadi suatu penelitian. Ini tesis model apologetika kreatif klarifikasi dalam mengomunikasikan Kristus kepada remaja usia pertengahan melalui media YouTube. Ini terlalu banyak variabelnya, tapi kita bisa melihat masalahnya adalah komunikasikan Kristus kepada remaja, usianya tengah, dan medianya YouTube. Gimana caranya? Yaitu pakai teori apologetika dengan model kreatif klarifikasi. Nah, media YouTube ini menjadi kekasan dan menjadi kekhususan dalam masalah penelitian yang diangkat, sehingga layak untuk jadi penelitian, dan belum ada penulis yang mengangkat hal ini. Jadi semakin fokus, semakin spesifik, maka penelitian Anda akan semakin bagus. Dan terakhir, quote-nya adalah, angkat masalah yang fokus. Cukup untuk memberikan perdebatan dan tidak perlu bertele-tele. Anda paham benar masalahnya dan Anda paham benar teorinya. Kalau keduanya ini masih ngambang, wah saya ngangkat judul ini, kenapa? Karena diburu-buru Pak, karena supaya lolos verifikasi judul Pak, karena supaya ya sudah buntu Pak, nggak ada yang lain. Maka Anda harus segera memperbaiki pola pikir itu. Anda harus menguasai teori, dan kemudian Anda harus mengangkat masalah sesuai dengan syarat-syarat dan bagaimana cara menemukan masalah penelitian tersebut. Baru keduanya ini nanti akan menghasilkan research gap atau ciri khas dari penelitian Anda. Nah, hal ini yang perlu sungguh-sungguh Anda kuasai. Nah, demikian presentasinya. Jika nanti ada pertanyaan, ada yang belum jelas, dari draft catatannya belum ada yang terjawab dan masih bingung, bisa ditanyakan dalam pertemuan tatap muka selanjutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.